Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dina Nabila, Neti Oktapitri, dan Nafisa Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan profesionalisasi guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan intuisi, kelompok guru maupun individu guru sendiri. Menurut Damin, dari perspektif intuisi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan intuisi adalah sangat penting. Namun, hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, karena substansi kajian dari konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang pertama perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang cepat menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan sebagainya. Yang kedua, ada persaingan global bagi lulusan pendidikan. Setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualifikasi dan meningkatkannya untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang ketiga, ada otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidik kepada stakeholders pendidikan di daerah. Oleh karena itu, guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensinya yang dimiliki. Dan yang terakhir, ada implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perencanaan implementasi KTSP ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan. Nah, secara formal, untuk menjadi profesional, maka guru diisyaratkan memenuhi kualifikasi akademik, minimum dan bersertifikasi pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidik dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Oktapitri. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru atau PPPG, meliputi aspek berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik dibagi menjadi 5, yaitu memahami peserta didik secara mendalam dengan memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif serta kepribadiannya. Yang kedua, memahami landasan kependidikan dengan menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi dan materi ajar yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menganalisis hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensialnya, baik potensial akademik maupun potensial non-akademik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, kepribadian yang dewasa dengan menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif dengan menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa, yakni memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang terakhir, kepribadian akhlak mulia, menjadi teladan yang diteladani peserta didik dengan bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Dan yang ketiga, kompetensi sosial dibagi menjadi 3, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional dibagi menjadi 2, yaitu menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Yang terakhir, menguasai struktur dan metode keilmuan untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Keempat kompetensi di atas dalam praktiknya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Penilaian menjadi 4 ini semata-mata untuk kemudahan memahaminya. Slide selanjutnya yaitu model pengembangan guru. Dibagi menjadi 5, yaitu pengembangan guru yang dipadu secara individual. Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian personil dari kebutuhan mereka. Yang kedua, observasi atau penilaian. Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. Yang ketiga, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. Yang keempat, pelatihan. Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Yang terakhir, pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk mempermasalahkan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Slide selanjutnya, pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu jadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat
sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan atau by-product dari pengetahuan yang diperoleh oleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin misalnya dapat terbentuk sebagai hasil dampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan, penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada pengembangan profesional selama dalam jabatan. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Ataupun secara informal melalui media massa, televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut. Yang pertama, ada program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Yang ketiga, program pelatihan reintegrasi berbasis kompetensi. Yang keempat, ada program supervisi pendidikan. Yang kelima, program pemberdayaan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Yang keenam, simposius guru. Yang ketujuh, ada program pelatihan tradisional lainnya. Yang kedelapan, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. 9. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. 10. Melakukan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas. 11. Magang. 12. Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. 12. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. 13. Menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.